Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku, dimanapun Anda berada, Indonesia, negara berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama di pasal 29 ayat 1 dan 2. Dan seterusnya, tetapi kita temukan mengapa seringkali terjadi pelarangan berdirinya rumah ibadah dan intimidasi, penganiayaan terhadap orang-orang yang ingin beribadah. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, mari saya ajak Anda untuk berpikir dan kita lihat apa kata Alkitab mengenai itu semua. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, akal sehat saya mengatakan bahwa yang baik itu pasti berasal dari Tuhan, sedangkan yang jahat dari iblis. Apakah Anda setuju? Jadi kebaikan, kasih itu pasti dari Tuhan. Karena Tuhan sifatnya adalah maha kasih, maha baik. Sedangkan iblis adalah sumber dari segala kejahatan yang memakai nama Allah. Mencatut nama Allah untuk melakukan kejahatan. Sehingga seolah-olah mereka melakukan kebaikan. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, kejahatan yang paling dasar adalah melanggar hak asasi manusia yang paling dasar. Apakah hak asasi manusia yang paling dasar? Yaitu beribadah. Menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi sesuai dengan kebebasannya, kehendak hatinya. Itulah hak asasi manusia yang paling hakiki, yang paling dasar. Jadi sahabatku dikasih di dalam Tuhan, sangat heran mengapa orang lain beribadah dalam rumah, dalam ruangan tertutup, bisa dilarang. Sedangkan yang beribadah sampai memblokir jalan, sampai speakernya besar-besar mengganggu tetangga, satu hari berapa kali berteriak, tidak ada yang merasa terganggu, tidak ada yang berani protes, dan mereka sendiri pun melakukannya, tidak merasa mengganggu orang lain. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, lebih mengherankan lagi di dalam satu wilayah itu bisa berdiri diskotik, kafe, bar, tempat karaoke, mendapat izin dari wali kota, dari bupati, dari gubernur, Tetapi ketika ada permohonan perizinan rumah ibadah, itu bisa tidak dikasih oleh masyarakatnya dan tidak dikasih oleh wali kotanya, atau bupatinya atau kepala daerahnya. Ini sungguh mengherankan. Ada apa sebenarnya yang salah di dalam otak mereka? Saya coba untuk melihat bahwa beberapa faktor penyebab dilarangnya pendirian rumah ibadah. Mengapa mereka melarang? Pertama, itu adalah faktor masyarakat. Masyarakat di sekitar yang kurang berpendidikan, kurang berpengetahuan yang baik tentang beragama, sehingga mereka disusupi oleh fanatikisme, radikalisme, sehingga mereka menganggap punya dia yang paling benar dan mengusir yang lain. Sebenarnya sah-sah saja menganggap keyakinan kita yang paling benar, tetapi kita tidak perlu menyerang, tidak perlu menutup tempat ibadah orang lain. Mari kita hidup bersama, toleransi. Nah, tetapi karena faham ini radikalisme yang masuk, mereka berpikir dengan mereka menjahati orang, menutup ibadah orang, itu mereka melakukan kebaikan, menyenangkan hati Allah mereka. Nah, inilah salahnya paham demikian. Kemudian, ormas-ormas yang didirikan oleh sekelompok orang bertujuan untuk menyebarkan faham radikalisme dengan ada tujuan politik, ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan, entah uang kah, materi kah, atau kekuasaan kah. Sehingga mereka ini menyusup dalam untuk memanfaatkan agama untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah aparat penegak hukum di dalam satu pemerintah negara yang tidak tegas menindak kebenaran dan keadilan. Sehingga mereka seolah-olah membiarkan itu terjadi dan radikalisme masyarakat yang melakukan kejahatan tidak ditindak tegas, akhirnya ini akan tumbuh dengan subur. Nah, ini adalah efek dari negara yang aparat hukumnya tidak berani tegas menindak kejahatan. Ketika tindakan kejahatan itu tidak berani dilakukan dengan tegas, maka kejahatan itu akan tumbuh subur. Profesionalisme di dalam penegakan hukum yang mengatur undang-undang tidak dilaksanakan dengan benar. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, logika saya mengatakan bahwa agama yang baik menghasilkan umat yang berbuat baik pada umat agama lain. Ayo, setuju apa tidak? Itu.
Anda silakan pikirkan sendiri. Nah, lalu orang Kristen bertanya, apa kata Alkitab tentang para pengikut Kristus yang terus dianiaya, terus diintimidasi di dalam segala bidang, dan dalam sejarah sudah terbukti banyak yang mengalami penderitaan. Alkitab mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yohanes 15 ayat 18. Sehingga menjadi pengikut Kristus berarti kita sudah dikasih tahu, sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa pada akhir zaman dan sepanjang zaman ada orang yang menganiaya kita, membenci kita. Jadi kita sudah harus siap menghadapi berbagai macam kemungkinan dibenci, ditolak dunia, diintimidasi dan dianiaya. Ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Sebab Alkitab sudah menyatakan bahwa dunia telah dahulu membenci Kristus, menyalibkan Kristus daripada kita. Oleh karena itu kita tidak perlu terkejut dan kaget untuk mengikut Tuhan. Nah, kita akan mungkin dikucilkan, kita akan diusir dari keluarga kita pada saat kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, di masa-masa akhir seperti sekarang ini banyak orang dunia yang justru menganggap bahwa mereka ketika menganiaya orang Kristen, mereka menjahati orang Kristen, menutup rumah ibadah orang Kristen, melarang, itu mereka menganggap mereka berkenan kepada Allahnya. Nah, disinilah faham iman beragama yang salah dan sesat. Alkitab mengatakan kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saat waktunya bahwa kamu akan dibunuh oleh setiap orang, dan mereka menyangka bahwa mereka membunuh kamu itu mereka berbakti kepada Allah. Yohanes 16 ayat 2. Jadi haruskah orang percaya lalu kita jadi takut, gentar, lalu mundur daripada iman, mencari aman, lalu menyangkal Kristus? Perhatikan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Matius 5 ayat 10 dan 12. Jadi sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagai orang Kristen kita terus berbuat baik. Tuhan Yesus mengajarkan kita kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya kita tidak perlu menjahati, membalas dendam, tetapi kita berdoa dan kita tetap mengasihi dan menebar kebaikan. Dengan demikian akan terlihat jelas bahwa di mana orang yang berpihak kepada iblis, setan, dengan mana orang yang berpihak kepada Tuhan yang Maha Kasih. Di mana orang-orang yang beragama memiliki agama yang jahat, dan di mana orang yang beragama menjadi baik. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus juga turut menguatkan kepada kita sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Anda bisa bayangkan dalam 1 Petrus 2 ayat 19-20 itu dikatakan demikian. Jadi sebab seberat apapun tantangan kita dalam mengikut Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, asal kita setia sampai mati. Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat dan diberi hadiah mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan kepadanya bahwa barang siapa hendaklah engkau setia sampai mati, maka akan dikaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, dari sinilah kita menyaring orang-orang Kristen yang sebenarnya mereka hanya formalitas, tradisi, yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang datang ke gereja untuk mencari keuntungan berkat-berkat. Pada saat mereka mengalami pencobaan, mengalami sebuah ujian kehidupan, penganiayaan, mereka akan pergi. Dari sinilah kita bisa menyaring emas yang murni diuji dengan api tetap murni. Tetapi orang-orang Kristen yang seperti jerami, seperti kayu, mereka ketika diuji dengan api mereka akan hangus terbakar. Mereka akan lari terbirit-birit meninggalkan Tuhan. Jangankan aniaya, kadang ada masalah sedikit saja, dia tersinggung akan ini, tersinggung akan dia udah menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ini orang-orang Kristen yang tidak lahir baru. Dia hanya formalitas mungkin karena cari status jadi Kristen. Untuk mendapatkan kemudahan, untuk mendapatkan berkat, motivasinya tidak benar. Jadi ketika dia mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai keinginannya, dia mulai menjauh dari Tuhan, dia mulai pergi. Nah, sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan,
tidak apa. Dalam situasi negara Indonesia yang demikian, kita tetap harus semangat, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya, dalam Ibrani 10 ayat 35. Sahabatku dimanapun Anda berada, tetap semangat bersama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa yakin segala pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Terus menyuarakan kebenaran, terus menyuarakan keadilan, bahwa Indonesia akan lebih baik lagi jika mereka tetap menjunjung tinggi negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, menghargai sesama umat beragama, saling menghormati walaupun berbeda keyakinan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.